Prabu Siliwangi sendiri merupakan raja kerajaan Pajajaran yang berdiri pada masa klasik, yaitu masa Hindu-Buddha. Prasasti batu tulis menuliskan bahwa konon katanya Prabu Siliwangi dinobatkan sebanyak 2 kali. Ada juga kerajaan Sriwijaya, di mana konon katanya adalah sebuah kerajaan yang sangat berpengaruh di Indonesia dan berbasis di Pulau Sumatera. Pengaruh kerajaan Sriwijaya mampu sampai ke Asia Tenggara, di mana kerajaan ini menjadi pusat penyebar luasnya ajaran agama Buddha dari abad ke-8 sampai abad ke-12. Kekuatan kerajaan Sriwijaya dipengaruhi dari perdagangan lautnya yang sangat ramai, di mana menguasai Selat Malaka membuat kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan dagang yang cukup erat dengan kepulauan Malaysia, Cina, dan juga India. Kerajaan Sriwijaya sendiri pertama kali dipimpin oleh Sri Jayanaga, di mana masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya sendiri baru muncul ketika Balaputradewa menjabat sebagai raja. Namun, selain beberapa kerajaan di atas, ada salah satu kerajaan yang tentunya juga berpengaruh terhadap Indonesia, di mana kerajaan tersebut bernama Kerajaan Pajajaran. Untuk itu pemirsa, konon katanya pada episode kali ini akan mengangkat tema mengenai perjalanan Prabu Siliwangi di Kerajaan Pajajaran, di mana tidak hanya akan mengupas tuntas mengenai siapa Prabu Siliwangi, namun juga tempat-tempat petilasan Prabu Siliwangi di tanah air, seperti salah satunya petilasan Prabu Siliwangi di Majalengka, Jawa Barat. Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Berbicara mengenai petilasan Prabu Siliwangi konon katanya juga menjadi salah satu tempat yang dianggap suci dan dikeramatkan oleh sebagian besar masyarakat di tanah air, terutama masyarakat Sunda. Lantas, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi sendiri merupakan raja kerajaan Pajajaran yang berdiri pada masa klasik, yaitu masa Hindu-Buddha. Prasasti batu tulis menuliskan bahwa konon katanya Prabu Siliwangi dinobatkan sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh dari sang ayah, yaitu Prabu Dewa Niskala. Kedua, ketika dia menerima tahta kerajaan Sunda dari sang mertua, yaitu Susuk Tunggal. Bahkan Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja terakhir pada kerajaan di abad ke-15 yang konon katanya turut menghilang bersama kerajaan Pajajaran pada zamannya. Sosok Prabu Siliwangi konon katanya memang sudah menjadi sosok yang menjadi panutan dan dibanggakan oleh rakyat Sunda. Pasalnya, dirinya dianggap sebagai seorang raja yang bijaksana dan merupakan pemimpin yang ideal. Meski begitu pemirsa, kisah kehidupannya sendiri konon katanya masih diliputi begitu banyak misteri. Berbagai macam teori dan perdebatan terus berkembang tentang asal-usul bahkan hilangnya keberadaan Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Ada beberapa pendapat tentang asal-muasal nama Siliwangi. Yang pertama adalah nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi, atau yang artinya pengganti Prabuwangi. Nama ini diambil untuk menyebut Sri Baduga Maharaja yang konon katanya menggantikan Prabuwangi. Karena begitu termasyurnya sang Prabuwangi, maka selanjutnya keturunannya disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Kesaktian Prabu Siliwangi. Di waktu muda, konon katanya Prabu Siliwangi merupakan sosok yang gemar melakukan tirakat dan berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Awal mula Prabu Siliwangi bertemu dengan sosok gaib harimau atau macan putih, yaitu ketika beliau mencari air untuk minum. Hingga tibalah Prabu Siliwangi di Curug Sawer di daerah Majalengka.
keberadaan Sang Prabu di Curug tersebut rupanya mendapatkan perlakuan kurang baik oleh macan putih gaib sang penguasa tempat tersebut. Di antara kumpulan macan putih yang menghadang Prabu Siliwangi, terdapat satu ekor macan putih berukuran besar pada tubuhnya. Macan putih inilah yang konon katanya merupakan pemimpin dari sekelompok macan gaib tersebut. Antara Prabu Siliwangi dan macan putih tersebut pun akhirnya terjadi pertempuran di mana dimenangkan oleh Prabu Siliwangi. Sejak saat itu Raja Macan Putih dan seluruh punggawa kerajaan Macan Putih menyatakan diri sebagai hamba atau pengabdi setia Prabu Siliwangi. Ketika Prabu Siliwangi akan melakukan moksa atau melenyapkan raga dari ruh duniawi atas bantuan dari panglima perangnya dan punggawa Macan Putih yang memiliki ilmu kedikdayaan tinggi. Kerajaan Pajajaran yang semula berada di dimensi Tanah Sunda kini berpindah ke dimensi gaib. Pada malam purnama sebelum Prabu Siliwangi memindahkan kerajaan Pajajaran ke dimensi gaib, beliau berjalan ke perbatasan dengan Panglima Macan Putih dan beberapa punggawanya yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Dan sebelum mengarahkan kekuatan batinnya, Panglima Macan Putih menyarankan kepada Prabu Siliwangi agar menanam pohon jeruk di perbatasan tersebut yang bertujuan untuk menyamarkan jejak kerajaan Pajajaran, bahwa di tempat tersebut dulunya adalah kerajaan milik Prabu Siliwangi. Pada malam purnama di tempat-tempat yang pernah disinggahi atau petilasan Prabu Siliwangi, sering melihat sosok harimau macan putih. Ada pula yang hanya mendapati auman. Mengingat banyaknya tempat yang dijadikan Prabu Siliwangi untuk bertapa dan jumlah punggawa macan putih Prabu Siliwangi yang jumlahnya ribuan, bukan tidak mungkin bila mustika peninggalan Prabu Siliwangi terdapat lebih dari satu mustika ataupun pustaka. Meskipun demikian, tidak sembarangan orang yang bisa berjodoh dengan mustika tersebut. Kadangkala perlu dilakukan proses tertentu agar orang yang memiliki pusaka atau mustika peninggalan Prabu Siliwangi bisa mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu pemirsa, orang yang memiliki mustika Prabu Siliwangi dapat lebih mudah mengakses energi metafisik mustika milik Prabu Siliwangi. Ada beberapa dari pusaka Prabu Siliwangi yang terkenal akan keampuhannya pemirsa. 5 pusaka ini biasanya setiap tanggal 1 Muharram setiap tahun selalu diadakan pencucian pusaka Prabu Siliwangi yang diadakan di Museum Sunda Prabu Siliwangi. Pada acara tersebut pemirsa, puluhan pusaka Prabu Siliwangi yang tersimpan di museum dikeluarkan dan diritualkan. Dari puluhan pusaka, ada 5 pusaka Prabu Siliwangi yang begitu ampuh dan melegenda namun tidak tersimpan di dalam museum tersebut. Pusaka tersebut adalah yang pertama bernama Kujang Macan Putih Prabu Siliwangi. Kedua, pusaka Kujang Alam Gabi. Ketiga, mustika Dewi Kembang. Keempat, mustika Macan Kembar. Dan yang kelima, keris naga runting. Dan itulah sejarah mengenai Prabu Siliwangi, dari mulai siapa Prabu Siliwangi, apa hubungannya dengan kerajaan Pajajaran, hingga petilasan yang berada di Majalengka, serta mitos-mitos yang berkembang di masyarakat.